Akibat Raden Patah melanggar petuah Sunan Ampel. Pada tahun 1478, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak sebagai Kesultanan Islam pertama di Jawa. Kesultanan ini sebelumnya merupakan kadipaten, bagian dari kerajaan Mojopahit. Ketika Mojopahit mulai redup, Raden Patah menyatakan lepas dari Mojopahit. Kesultanan Demak tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena sejak awal diwarnai dengan pertikaian perebutan kekuasaan dan bunuh-membunuh di antara keturunan sang pendiri Raden Patah. Akhirnya pada tahun 1568 kekuasaan Kesultanan Demak beralih ke Joko Tingkir yang memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan memberi nama baru sebagai Kesultanan Pajang. Terjadi pertikaian perebutan tahta terus-menerus dan terjadinya bunuh-membunuh di lingkungan Istana Demak. Konon adalah karena Raden Patah melanggar pesan Sunan Ampel, yaitu untuk tidak memusuhi atau menyerang Mojopahit dan harus tetap hormat kepada orang tuanya sendiri, Prabu Brawijaya V. Menurut Babad Tanah Jawi, Raden Patah adalah putra Brawijaya V, raja terakhir Mojopahit dari seorang selir asal Cina, Siu Banci, putri Kyai Batong atau Tan Gohwat dari Gresik. Karena sang permaisuri Mojopahit, Ratu Darawati yang berasal dari Campa Cemburu, maka sang Prabu terpaksa menghibahkan selir Cina itu kepada putra sulungnya, Arya Damar atau Swan Liong, bupati di Palembang. Pesan sang Prabu agar Arya Damar jangan bersebadan dulu sebelum bayi yang dikandung dilahirkan. Setelah Raden Patah lahir, putri Cina dinikahi oleh Arya Damar dan menurunkan Raden Kusen atau Qin San. Menurut kronik Cina dari kuil Sampokong, Arya Damar adalah putra Yang Wisisa atau alias Hyang Purwasesa atau Brawijaya III dari seorang selir Cina. Catatan sejarah kronik Cina, tanggal kelahiran Jin Bun adalah 1455 saat Brekertabumi belum menjadi raja. Setelah beranjak dewasa, Raden Patah dan Raden Kusen ditemani ibunya meninggalkan Palembang untuk berguru ke pondok pesantren milik Sunan Ampel di pinggiran Surabaya. Sunan Ampel atau Bong Swiho adalah paman ibunya, berarti eyang Raden Patah sendiri. Di kemudian hari, Raden Patah dan Raden Kusen diajak Sunan Ampel menghadap ayahanda Prabu Brawijaya V ke Mojopahit. Oleh sang Prabu, Raden Patah dijadikan bupati dan diberi tanah di Demak Bintoro, sedangkan Raden Kusen menjadi prajurit Mojopahit. Menurut naskah Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda, Raden Patah memiliki 3 orang istri. Istri pertama adalah putri Sunan Ampel, menjadi permaisuri utama, melahirkan Raden Suryo atau Pati Unus dan Raden Trenggono. Kemudian hari mereka secara berurutan naik tahta bergelar Pangeran Sabranglor dan Sultan Trenggono. Istri kedua, putri dari Randu Songo, melahirkan Raden Kanduruan. Pada pemerintahan Sultan Trenggono, dia berjasa menaklukkan Sumenep. Istri ketiga, putri Bupati Jipang,
melahirkan Raden Kikin dan Ratu Mas Nyawa. Melanggar pesan Sunan Ampel. Dari naskah Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda dikisahkan Sunan Ampel melarang Raden Patah memberontak pada Mojopahit karena meskipun berbeda agama, Brawijaya tetap ayah Raden Patah. Namun sepeninggal Sunan Ampel dan atas hasutan Kraton Cirebon maupun para wali, pada tahun 1478 Raden Patah menyerang Mojopahit ditukung pasukan dari Cirebon. Dalam kemelut itu Prabu Brawijaya V menghilang entah kemana, yang akhirnya dikabarkan mukso di kaki Gunung Lawu. Untuk menghilangkan pengaruh agama lama, maka Sunan Giri ditugaskan menduduki tahta Mojopahit selama 40 hari. Setelah itu Mojopahit menjadi wilayah jajahan Demak dengan dipimpin seorang Cina Muslim, Nyo Lawa, sebagai bupati. Pada tahun 1485 Nyo Lawa mati karena pemberontakan kaum pribumi. Kemudian Jin Bun mengangkat seorang pribumi, Babutala, yang menantu Brawijaya V, sebagai bupati baru. Nama Babutala identik dengan Prabu Nata Girindra Wardana alias Dyah Ranawijaya yang menerbitkan prasasti Jiyu tahun 1486 dan mengaku sebagai penguasa Majapahit, Janggala, dan Kadiri. Dia juga membuat prasasti Petak yang berkisah tentang perang melawan Mojopahit. Berita ini melahirkan perkiraan bahwa Mojopahit yang sudah lemah itu pada tahun 1478 menjadi sama sekali runtuh akibat serangan Girindra Wardana. Pada tahun 1518 Raden Patah meninggal dunia dan diganti putra sulungnya, Pati Unus, bergelar Pangeran Sabrang Lor. Baru sekitar 3 tahun menjabat, Pangeran Sabrang Lor tiba-tiba meninggal pada tahun 1521. Karena belum memiliki keturunan, maka Raden Kikin dan Raden Trenggono bersaing merebutkan tahta Demak. Raden Kikin mati dibunuh putra sulung Raden Trenggono, yaitu Raden Mukmin alias Sunan Prawoto, di tepi sungai. Karena itu ia dijuluki Pangeran Sekar Sedo Lepen, bunga gugur di tepi sungai. Pangeran Trenggono pun naik tahta pada tahun yang sama, 1521 sampai 1546. Pada tahun 1546, Pangeran Trenggono meninggal ketika sedang bertempur menaklukkan Pasuruan. Otomatis Sunan Prawoto yang menggantikannya tahun 1546 sampai 1549. Giliran berikutnya pada tahun 1549, Sunan Prawoto beserta keluarganya dihabisi oleh suruhan Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar Sedo Lepen. Pembunuhan Sunan Prawoto ini adalah atas dukungan Sunan Kudus sebagai aksi balas dendam atas pembunuhan yang dilakukan Sunan Prawoto pada ayahanda Arya Penangsang. Suruhan Arya Penangsang ternyata juga membunuh Pangeran Hadiri, Adipati Jeporo. Hal ini membuat adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pengging. Arya Penangsang akhirnya berhasil dibunuh dalam peperangan oleh Sutawijaya, anak angkat Joko Tingkir. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang. Di sana ia mendirikan kerajaan Pajang. Dengan perpindahannya pusat pemerintahan ke Pajang, maka berakhirlah era Kesultanan Demak
yang hanya berumur singkat.